Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas atau menanggapi seorang ustadz yang mengutip beberapa ayat Alkitab, di mana dalam ayat tersebut merupakan ucapan Yesus yang sulit, dan kemudian karena dia tidak mengerti dan salah memahami, dia mengambil kesimpulan yang cukup luar biasa kelirunya teman-teman, sehingga dia menyimpulkan bahwa Yesus itu datang untuk membawa kehancuran, di mana Yesus membawa pedang dan juga melemparkan api ke bumi, bahkan dia membunuh orang yang tidak menganggap dia sebagai raja. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Lukas 12 nomor 49. Silakan Ustazah. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yesus tidak datang sebagai pembawa damai. Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia bilang untuk melemparkan api itu ke bumi. Screenshot pemirsa. Screenshot. Habis-habisnya. Gak ada itu damai-damai, nggak ada itu. Ya. Oh, enggak, damai. Enggak. Screenshot pemirsa. Matius 10 nomor 34. Dia mau lemparkan api kok. Silakan Ustazah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Screenshot pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5. 34-nya diganti 37 Ustazah. Ya, syukran. Silakan Ustazah. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Screenshot pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5. Lukas 19, 27. Kasih. Lukas 19 nomor 27. Lukas 19 nomor 27. Ya, syukran Ustaz Dani. Silakan Ustazah. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa panjang Ustaz? Ini penting ini. Screenshot. Lukas 22 nomor 36. Lukas 22 nomor 36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Screenshot pemirsa, Yesus suruh beli pedang. Yesus suruh beli pedang. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Dia mengutip beberapa ayat dari Alkitab, dan itu merupakan ucapan-ucapan yang sulit dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau teman-teman masih belum paham, nanti bisa teman-teman cari buku atau bisa beli buku yang mempunyai judul ucapan-ucapan Yesus yang sulit dalam Alkitab. Nah teman-teman, oleh karena itu kita akan membahas ada beberapa poin yang dia sampaikan tadi, di mana yang pertama adalah Yesus melemparkan api ke bumi, dan kemudian Yesus tidak membawa damai atau Yesus membawa pedang, dan juga Yesus membunuh orang-orang yang tidak menganggap dia sebagai raja atau yang tidak menerimanya sebagai raja. Nah teman-teman, dia menafsirkan ini secara hurufiah semua teman-teman. Dia pukul rata tanpa memahami konteks dari ayat-ayat tersebut. Nah teman-teman, oleh karena itu kita akan melihat Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Judul perikop di sini teman-teman, Yesus membawa pemisahan.
Ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ayat 52, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayat 53, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah teman-teman, kita akan mengkaji satu persatu dari ayat tersebut, di mana di dalam ayat 49 di sana dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Nah teman-teman, di sini ada berbicara api yang disampaikan oleh Yesus, di mana api dilemparkan ke bumi. Yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman, makna api di dalam kitab suci. Nah di dalam kitab suci, api memiliki beberapa makna. Itu merupakan simbol penting kehadiran Tuhan di dalam kitab suci. Itu maknanya api. Simbol penting kehadiran Tuhan. Contoh teman-teman ya, di mana Allah pernah memperlihatkan dirinya dalam bentuk api kepada Musa di dalam semak berduri. Itu merupakan kehadiran Tuhan. Dan kemudian di mana Allah juga pada malam hari kepada bangsa Israel, dia datang dalam tiang api untuk menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian juga di mana Elia pernah mengorbankan binatang di Gunung Karmel dan api menyambar itu. Itu tandanya bahwa Allah telah menerima korban dari Elia itu. Itu kehadiran Allah. Nah, kemudian Yeskiel mengisahkan bahwa api itu merupakan penampakan kemuliaan Tuhan. Dan juga api merupakan perlindungan bagi Nabi Elisa. Jadi itu maknanya api di dalam kitab suci. Jadi jangan ketika melihat atau membaca kata api di sini langsung membayangkan kebakaran-kebakaran yang luar biasa. Nah, harus tahu dulu simbol penting dari api itu. Dan bukan hanya simbol tentang kehadiran Tuhan teman-teman ya, melainkan juga api itu simbol dari pemurnian, kekudusan. Jadi maksudnya api yang dimaksud Yesus di sini yang dilemparkan ke bumi, api apa? Tentu saja kalau kita lihat konteksnya itu merupakan pemisahan teman-teman. Tentu saja yang dilemparkan ke bumi itu adalah api pemurnian, api pengudusan, di mana orang-orang yang sudah dimurnikan pasti akan dipisahkan dengan orang-orang yang belum dimurnikan. Orang-orang kudus pasti dipisahkan, akan terpisah dari orang-orang yang tidak kudus. Nah, orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya. Sama halnya seperti Yesus pernah mengatakan bahwa domba akan dipisahkan dari kambing. Nah, jadi ini merupakan api pemurnian. Jelas ya teman-teman? Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Tuhan Yesus mengharapkan agar terjadi pemurnian dan pengudusan kepada orang-orang yang berdosa. Dan orang yang dimurnikan pasti akan dipisahkan dari orang-orang yang masih belum dimurnikan.
atau yang masih belum percaya. Jadi jangan sampai keliru pemahamannya, sehingga Kainama dia menafsirkan ini secara hurufiah. Oh, berarti kalau Yesus melemparkan api ke bumi, itu artinya Yesus menghancurkan bumi, membakar rumah. Mungkin seperti itu dalam pemikiran Ustadz Kainama. Dalam ayat 51 ini, Yesus berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Dan itu sudah tergenapi sampai sekarang teman-teman. Di mana ketika ada orang yang percaya kepada nama Yesus, maka banyak orang yang dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Banyak orang yang diusir dari rumahnya sendiri. Karena apa? Karena percaya kepada nama Yesus. Hanya karena gara-gara nama Yesus ini, ketika ada orang percaya, sehingga ada yang membencinya, ada yang menganiayanya, ada yang mengusir dia, bahkan saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya. Nah, itu sudah banyak terjadi di mana-mana teman-teman. Coba tanya kepada para murtadin yang sekarang percaya Yesus atau mengikut Yesus. Apakah ketika mereka mengikut Yesus, apakah mereka dikasihi oleh keluarganya? Pernah kemarin kejadian di kota Medan dari Aceh, yang siapa namanya itu, Cut Fitria dari Aceh. Nah, sampai keluarganya dari Aceh itu memaksa dia untuk kembali. Keluarganya marah-marah karena Cut Fitri ini sudah mengikut Yesus. Jadi itu merupakan pertentangan antara dia dengan keluarganya. Itu yang dimaksud konteks ini. Bahwa ketika ada orang percaya kepada nama Yesus yang telah datang ke dunia ini, itu membuat perlawanan antara satu sama yang lain. Membuat pertentangan. Mungkin kalau dalam keluarga kita, tiba-tiba dia mengikut Tuhan Yesus, lalu kita merasa tidak nyaman, kita memaksa dia, mengucilkan dia, bahkan mengusir dia. Itu sudah banyak terjadi. Nah, jadi itu yang dimaksud Tuhan Yesus di situ. Di ayat yang 53 itu sebenarnya jawabannya di situ. Mereka akan saling bertentangan. Jelas teman-teman. Di mana-mana itu, tanya para murtadin itu, terjadi pertentangan antara keluarganya. Bukan hanya pertentangan secara keimanan, secara pola pikir, atau secara pemahaman, atau secara teologis juga, itu pasti ada pertentangan. Jadi itu yang dimaksud Tuhan Yesus di sini. Terjadi pertentangan ketika ada orang yang percaya dari keluarga yang tidak percaya itu, pasti ada keadaan yang menyusahkan di situ. Jadi itu dia teman-teman ya, konteksnya ini ya. Jadi yang pertama tadi, api yang memisahkan orang-orang yang sudah dimurnikan dengan orang-orang yang belum dimurnikan, dan kemudian Yesus datang dalam pribadi orang itu sehingga keluarganya membenci dia. Nah, itu sudah banyak terjadi. Dan kemudian teman-teman, di dalam Lukas 19 ayat 27, Lukas 19 ayat 27, Kainama tidak memahami ini, bahwa ini merupakan perumpamaan tentang uang mina, di mana seorang raja itu mempercayakan kepada hamba-hambanya uang mina, supaya uang mina itu dihasilkan oleh hamba-hambanya. Dan ada salah seorang hamba yang tidak menjalankan uang mina itu, teman-teman. Nah, jadi ketika dia tidak menjalankan uang mina itu, atau sesuatu yang dipercayakan oleh raja itu kepadanya, dia tidak lakukan, dia tidak melaksanakan, sama artinya bahwa dia tidak mau taat, maka Yesus berkata bahwa dia harus dihukum. Dan itu sudah jelas bahwa setiap orang yang tidak mengakui Yesus sebagai raja itu pasti akan mati dalam kebinasaan, dibunuh.
Nah, ini merupakan perumpamaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang menolak dia itu pasti akan mengalami penghukuman. Nah, pembunuhan di sini yang dimaksud, kita baca ayatnya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini berbicara penghukuman bagi mereka yang menolak Kristus. Ini merupakan perumpamaan. Nah, ini merupakan perumpamaan teman-teman ya. Jadi sudah jelas bahwa orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan hanya itu, yang menolak dia sebagai Raja juga, pasti akan dia berikan hukuman kepada mereka. Hukumannya sangat mengerikan. Dalam perumpamaan ini hanya dibunuh. Mungkin kalau dibunuh mati selesai. Tetapi penghukuman yang mengerikan itu adalah dalam kebinasaan yang kekal, dalam neraka yang kekal. Itu lebih mengerikan. Nah, jadi itu maksud Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata tadi tentang pedang. Saya mau mengatakan bahwa pedang dalam kitab suci itu identik dengan firman Tuhan yang merupakan pedang bermata dua ya. Nah, jadi oleh karena firman itu banyak orang yang terpisah dari keluarganya. Contoh teman-teman, kalau kita memberitakan, misalnya ya, kita memberitakan firman kepada satu keluarga muslim, dan kemudian ada salah seorang yang percaya atau menerima firman itu, ya jelas pasti akan terjadi pemisahan di situ, di mana ketika salah satu keluarganya percaya pada firman itu, pasti keluarganya yang lain atau saudara-saudaranya yang lain pasti benci dia. Ngapainlah kamu terima Tuhan Yesus itu? Ngapainlah kamu percaya pada firman itu? Nah, itu namanya pedang yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Firman, karena firman itu banyak orang yang terpisah dari keluarganya, karena dikucilkan mereka yang menerima firman itu. Nah, jadi firman itu merupakan pemisah teman-teman ya. Firman itu memisahkan antara satu dengan yang lain. Yang menerima firman itu tentu saja akan terpisah dari keluarganya. Nah, bukan hanya terpisah dari tempat yang kekal teman-teman ya. Mungkin kalau yang menerima firman pindah dia ke surga, dan yang tidak menerima firman pasti tempatnya ke neraka. Itu contohnya. Nah, dan bukan hanya itu, tidak perlu menunggu itu. Bahkan di dunia ini saja, kalau ada salah seorang keluarganya yang percaya pada firman itu sebagai pedang yang memisahkan, itu tentu saja diusir dari rumah, terpisah dari keluarganya. Dan itu yang saya dengarkan kebanyakan dari kesaksian para murtadin. Dan juga hal ini pernah terjadi di zaman para rasul, bahkan zaman Yesus sendiri itu pernah terjadi. Bahwa setiap orang akan terpisah dari keluarganya yang mengikut dia. Nah, karena kedatangan Yesus itu banyak orang-orang yang bertentangan ya. Khususnya saja, contoh saja, ketika Yesus hadir di dunia ini, tidak sedikit pertentangan yang dia terima. Karena kedatangannya, banyak ahli Taurat, orang Farisi yang melawan dia, yang menentang dia. Itu saja contohnya. Bertentangan pasti ada perlawanan dan ada pertentangan. Padahal sama-sama mereka berada di kalangan Yahudi, orang Yahudi. Nah, hanya saja perbedaannya Yesus itu lahir bukan karena hubungan biologis saja ya. Nah, tetapi setidaknya mereka sama-sama berada di tanah yang sama, di bangsa yang sama, di suku yang sama. Tetapi ada aja orang yang melawan dia, yang bertentangan dengan dia. Jadi itu dia teman-teman, saya sampaikan ini secara simpel saja, tidak perlu panjang lebar. Saya hanya memberitahukan saja mengenai makna-makna yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nanti teman-teman bisa cari bukunya yang memiliki judul ucapan-ucapan Yesus yang sulit. Dan mungkin Ustadz Kainama sudah membaca itu, sehingga dia mengambil ayat-ayat tersebut untuk menyerang kekristenan. Tetapi orang Kristen paham kok maksudnya. Kalau misalnya ada kata api di sini, ya harus dilihat dari ayat-ayat yang lain. Sebenarnya makna dari api itu apa sih?
makna dari pedang itu apa sih? Nah, kemudian Yesus berkata, orang yang tidak menerima aku sebagai rajanya, dia harus dibunuh. Ya sebenarnya apa maksudnya itu? Apakah itu berlaku sekarang atau berlaku pas di takhta pengadilan ketika Yesus menjadi hakim di sana? Setiap orang yang menolak dia pasti akan mati binasa, menerima penghukuman. Nah, jadi itu dia cara memahami Alkitab ya, ayat-ayatnya. Jangan kutip ayat langsung tarik kesimpulannya, harus lihat konteksnya. Jangan dicampur baur semua. Nah, karena setiap ayat-ayat itu punya konteksnya sendiri, teman-teman ya. Dia punya penjelasannya sendiri. Kalau kita tidak mengerti dari apa yang disampaikan di sana, bisa kita lihat di ayat yang lain. Kira-kira seperti tadi, api itu berbicara tentang apa di dalam kitab suci. Nah, jadi itu merupakan simbol penting kehadiran Tuhan dan juga itu berbicara pemurnian dan pengudusan. Nah, kalau konteksnya tadi pemisahan, berarti orang yang dimurnikan itu pasti akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak dimurnikan, yang belum dimurnikan. Nah, jadi itu dia teman-teman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.